Kondisinya seperti ini, tungku apinya keropos seperti ini dulu. Nah, ini jangan dibiarkan semakin banyak kerusakan ya, karena kerusakan itu dibiarkan malah semakin parah, semakin melebar atau menjalar kemana-mana ya. Nah, untuk yang satu ini masih terlihat bagus dan kompornya BMC ya. Ini sangat mudah dicari di toko-toko ya untuk penggantinya, karena dijual secara eceran. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut, kita cek dulu ya, kita pasang radiatornya terlebih dahulu. Seperti ini ya teman-teman ya. Setelah itu kita tepuk dari sini ya, selang ini diginikan. Nah, supaya aliran gas nanti bisa mengalir dari pengaman radiator ya, karena di radiator ini ada pengamannya. Terus kita tepuk-tepuk seperti ini supaya lepas dari tutupnya ini ya. Kan biasanya itu kalau dipasang radiatornya ke tabung, pengamannya itu menutup di lubang kecil, jadi caranya begini supaya bisa mengalir gasnya ya. Oke, kita cek. Oke, seperti ini ya, ternyata masih nyala. Ini itu cuman keropos di tungkunya ya. Kita cek yang satu juga nyala ya. Dan buat teman-teman semua yang belum tahu cara menggantinya ya, simak video ini ya. Dan ini sudah saya persiapkan penggantinya. Ini bisa dicari di toko-toko terdekat Anda semua ya. Ini disesuaikan merek kompor ya, kalau mau ganti yang rusak ya. Ini kompor PMC. Nah, kalau Anda mencari di toko harus sesuai dengan nama kompornya ya, seperti ini nanti bisa dipasang sendiri rusakannya ya. Oke, kita copot ya, terus kita pasang. Nah, caranya seperti ini ya. Kita pakai tang, kalau ada tang ya, tang lancip seperti ini dicopot, karena ini kan ada bidikannya untuk copot ya, sangat mudah kok, jangan mudah ditiru ya. Ini sudah, terus diambil seperti ini ya. Nah, diambil yang rusak ini ya. Nah, sampai segini parahnya kerusakannya ya, seperti ini. Memang cepat rusak ya, walaupun bawaannya dan penggantinya sekarang itu bahannya cepat rusak ya, akan tetapi sangat mudah dicari dan bisa diganti dengan sendiri ya. Oke, kita taruh di bawah, kita ganti dengan yang baru ya, kita ganti yang baru. Nah, seperti ini teman-teman. Karena ini sudah ada kawatnya, kita langsung pasang aja ya. Nah, seperti ini. Nah, pokoknya sangat mudah. Oke, sudah siap. Nah, ini sudah terpasang, tinggal menghidupkan lagi ya, karena sudah terpasang gasnya ya, kita hidupkan. Nah, seperti ini sudah nyala ya, seperti ini ya, sangat mudah. Nah, untuk hasil apinya yang biru atau yang merah nanti kita bisa ngatur dari sini ya, kita atur dari, nah ini teman-teman, ini ada seperti ini ya, ini bisa diputar kanan atau kiri ya. Kalau bisa diputar
seperti ini, supaya ini ada lubang seperti ini ya, terlihat bolong seperti ini. Jangan ditutup kayak gini ya, nanti hasil apinya nanti merah. Kalau dibuka seperti ini ada lubang dua ini, kanan atau kiri ya, nanti apinya bisa biru hasilnya ya. Jangan sampai tertutup. Kalau ada kotoran di sini bisa diambil ya. Nah, karena di sini juga ada kuncinya supaya bersih dari kotoran. Terus ada semacam ini ya, ini ada sarang laba-laba. Kita bersihkan kalau ada di sini yang nempel-nempel seperti ini ya. Nah, sangat mudah kan? Walaupun nggak tukang servis kompor, kita bisa memasangnya sendiri ya. Tidak harus mengundang servis kompor ya. Kalau ada kerusakan di bagian sumbu itu masih bisa diatasi sendiri. Apalagi di bagian rataan ini ya, yang bulat itu dibelikan di toko-toko, sangat bisa dicari. Nah, kalau nggak memakai yang rusak, itu harus memanggil ahlinya. Tapi kalau di bagian sumbu atau rataan yang udah itu bisa diganti sendiri, bisa dicopot dan diganti sendiri ya. Nah, nyalakan lagi. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau tadi yang di square yang saya tunjukkan tadi, kalau dibuka nanti hasilnya seperti ini, apinya jadi biru ya. Tapi kalau posisi tutup nanti apinya jadi merah. Ini ya, ini yang mencoba seperti ini teman-teman. Terus sangat biru kan. Terus ini harganya pun sangat terjangkau, sangat murah. Oke, sudah nyala semua. Karena ini sudah terpasang, sudah nyala ya. Berarti ini yang ini ya, yang ini. Itu selangnya sudah rusak. Kita ganti dengan yang baru ya. Caranya sangat mudah sekali untuk menggantinya ya. Sama sekali seperti ini. Nah, itu sangat mudah. Oke, ini diturunkan dulu. Wis, kita taruh sini dulu. Dan ini teman-teman. Jangan biarkan bahaya itu mengincar kita ya. Nah, kenapa saya bilang gitu? Nah, saya tunjukkan pada teman-teman ya. Saya teman-teman lebih berhati-hati. Nah, ini seperti ini teman-teman. Selang kalau sudah pada rata-rata, sudah pada pecah-pecah seperti ini ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini sudah pecah-pecah ya. Itu sudah tidak dianjurkan ya. Sudah tidak layak pakai. Karena ini sudah parah, sudah pada pecah. Nah, seperti ini. Itu sangat mudah dengan kebocoran ya. Mengapa selang sampai seperti ini masih dipakai juga? Itu mengundang bahaya. Dan harus diganti dengan yang baru. Nah, ini sebenarnya seperti ini. Kalau sudah pecah, bisa putus seperti ini ya. Ini putus dengan sendirinya. Ini tidak di apa-apakan, tapi sudah putus dengan sendirinya ya. Apalagi kalau tekuk seperti ini. Kalau tekuk seperti ini ya. Nah, bisa pecah-pecah semua. Tuh, lihat.
Oke teman-teman, kita bisa menggantinya sekarang ya. Nah caranya seperti ini, kita belikan ke toko-toko, kita carikan yang baru seperti ini ya. Wih, karena sangat mudah untuk memasangnya. Oke, ini sudah siap dengan pemasangannya. Kita langsung buka radiatornya. Nah seperti ini teman-teman, sangat empuk sekali ya, tidak digores pun, hanya di takut seperti ini sudah pada putus ya. Ini sudah putus dan seperti ini ya, karetnya sudah empuk sekali. Nah kita buka dan kita sobek langsung. Nah ini bukan karet ini. Nah seperti ini karetnya ya, selang tadi ya, karena sudah lama pemakaian jadi karetnya itu sudah apa namanya, protol. Nah sudah pada rontok dengan sendirinya. Oke, lalu kita pasang selang yang ini ya. Ini sudah saya berikan. Oke, nah saya seperti ini teman-teman untuk menggantinya ya, supaya radiator ini kita pasang dengan ringan. Nah seperti ini ya, kita panasin terlebih dahulu ujung selang ini dengan menggunakan korek ya, seperti ini. Kita panasin dulu. Supaya karetnya ini lentur ya. Kalau sudah lentur, nah radiator ini dipasang sangat mudah dan tidak berat. Dan nanti kalau cincin ini dipasang dan dikencengi, nanti pemasangannya sangat kenceng dan sangat berat ya, dan tidak mudah lepas. Nah seperti ini teman-teman. Nah karet kalau sudah lentur, kita pasang tali, itu nantinya akan semakin erat ya menempelnya di regulator, jadi enggak gampang bocor gasnya lewat celah-celah sini ya. Nah ini sudah terpasang regulatornya. Lanjut lagi, kita pasang ke pipa. Nah pipa kompor ya. Nah di sini ini buat pipa kompor ya, ini juga harus dipanasin seperti tadi ya. Kita panasin terlebih dahulu. Yang penting sudah lentur teman-teman. Kalau sudah lentur nanti bisa dipasang ya. Nah ini kan sudah lentur ya, terus kita masukkan ke pipa seperti ini. Terus kita kencengin talinya seperti ini ya. Iya. Nah kalau ngencengin cincin selang seperti ini ya,
kita itu hanya memakai kira-kira, jangan dipaksa. Kalau nanti dipaksa semakin erat, nanti malah ini yang rusak ya. Harus main kira-kira aja. Kalau sudah erat ya sudah. Nah, ini sudah terpasang. Ini ya, langsung ini dipatahkan ya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ini selongsong, ini kan selongsong selang ya. Seperti ini. Kita harus rapatkan di sini bagian pipa ya, harus dirapatkan. Supaya apa? Supaya aman dari gigitan tikus ya. Karena ya seringkali itu ini digigit tikus, jadi cepat bolong. Nah, kenapa digigit tikus? Karena di sini kebanyakan itu ada waktu masak goreng-goreng ya. Di sini ada percikan minyak yang berbau atau bau apa, itu seringkali digigit tikus ya. Jadi di sini itu bisa bocor dan berlubang. Nah, oke, kita coba dulu. Kita pasang regulatornya. Nah, oke, ini sudah terpasang regulatornya. Seperti biasa, kalau masang regulator kayak tadi ya. Nah, ini di bagian sini, bagian selang kita tepuk-tepuk seperti ini. Ini ada pengaman regulator, saya bisa lepas ya. Kita cek, kita nyalakan. Nah, ini sudah keluar gas. Nah, itu sudah nyala ya. Sudah ada apinya. Terus kita pasang bandernya ya. Oke, nah ini bandernya kita pasang seperti ini. Ini juga. Oke, seperti itu ya. Kita nyala. Nah, ini teman-teman, ini sudah nyala. Juga yang satunya, tuh, sudah nyala. Seperti itu ya teman-teman ya. Sangat mudah kan untuk menggantinya, apalagi sumber tadi. Nah, seperti itu sangat mudah juga ya, karena di bagian luar aja. Yang penting tidak membongkar pematiknya atau mesinnya. Harus mengundang ahlinya ya. Kalau dibongkar sendiri, diperbaiki sendiri, kalau belum tahu cara-caranya, yang ada nanti bisa kebakaran atau tambah semakin parah ya kerusakannya. Seperti itu teman-teman. Ini hanya kerusakan yang sangat ringan, yang di bagian luar-luar aja ya. Nah, caranya seperti itu ya. Nah, sudah cukup. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, walaupun hanya pasang tungku api seperti ini dan pasang selang ya. Walaupun pasang selang, yang tidak tahu ya tetap tidak tahu ya. Yang mau belajar silakan, karena ini sangat dianjurkan buat teman-teman untuk belajar. Kalau nggak belajar ya apa-apa, ini tidak ada paksaan sama sekali ya. Oke, terima kasih semua buat teman-teman yang sudah bergabung sejak awal ya, mau belajar tentang kompor ya. Saya mau pamit undur diri, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Oke, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.